Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan para mahasiswa Fakultas Syariah YIN Palangkaraya yang memprogramkan mata kuliah Ushul Fikih 2. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita, yaitu di materi Ushul Fikih 2. Untuk mengawali perkuliahan kita, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saudara sekalian, materi yang kita bahas pada hari ini adalah masih tetap seputar kawaid usuliyah lughawiyah atau kaidah-kaidah usul fikih yang dilihat dari segi kebahasaan. Nah, yang kaidah di antara dari kaidah-kaidah kawaid usul lughawiyah ini ada lafal yang dilihat dari segi kandungan pengertiannya. Yang dilihat dari segi kandungan pengertiannya. Kandungannya ya, kandungan pengertian. Yang lalu-lalu lain sudah kita bahas macam-macam, ada dari segi dilalahnya, ada dari segi terang dan tidak jelasnya maknanya. Nah, ini kita lihat dari kandungan pengertiannya. Nah, kandungan pengertiannya itu terbagi ada lafal am, ini sudah kita bahas juga pada pertemuan sebelumnya. Yang kedua ada lafal khas dan takhsis, yaitu khas dan takhsis apa dia. Nah, hari ini kita akan bahas lafal khas dan takhsis. Nah, kemudian lafal khas dan takhsis ini juga punya bagian masing-masing. Ada lafal mutlak, ada muqayyad, ada amar nahi. Nah, mereka ini akan ada memerlukan beberapa kali pertemuan untuk membahas permasalahan ini. Oke, saudara sekalian, kita lihat yang kita kaji pada hari ini adalah kaitannya dengan lafal khas dan takhsis. Apa itu lafal khas? Apa itu takhsis? Nah, sekarang mari kita ikuti. Khas yaitu huwal lafzu alladhi wudi'a li ma'na wahidin ala sabilil infirad, yaitu lafal yang dilihat dari segi kebahasaan ditentukan untuk satu arti secara mandiri. Maksudnya adalah ada satu lafal yang kemudian maknanya itu ditentukan untuk satu arti. Maknanya itu ditentukan untuk satu arti, gitu. Jadi dia tidak memiliki makna yang lain, tidak mengandung makna yang luas, tapi hanya mengandung satu arti saja. Nah, itu yang disebut dengan khas. Bisa dipahami ya, khas. Kamu, nah istilahnya kamu, ya kamu. Nah, ditunjuk dengan tunjuk kamu, ya kamu, nggak ada mungkin lagi kamu itu mungkin ke kamu yang lain, kamu yang sebelah kiri, kamu sebelah kanan. Nah, itu maksudnya. Pengertian yang kedua, huwal lafzul wahidu alladzi la yuslahu liishtiraki katsirina fihi. Suatu lafal yang tidak patut digunakan bersama oleh jumlah yang banyak. Nah, ada lafal yang tidak patut, yang tidak maknanya itu tidak pas untuk jumlah yang banyak. Nah, misalnya satu biji buah apel misalnya. Nah, tidak mungkin kan apel mana? Apel yang ini. Nah, nggak mungkin dia punya arti yang ini itu jadi banyak apelnya, gitu, ibaratnya kayak gitu. Maka itulah yang disebut dengan makna khas. Kira-kira bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lanjut. Contoh saja supaya lebih mudah memahaminya. Nah, yang pertama misalnya, fakaffaratuhu it'amu asyarati masakina. Dalam surah Al-Maidah ayat 89, fakaffaratuhu, maka kafarahnya, nah, ada kifarah, ada kafarah menyebutnya, it'amu asyarati masakin, adalah memberi makan sebanyak 10 orang miskin. Kifarat ini perlu Anda ketahui banyak sebenarnya. Ada kifarat sumpah, kifarat zihar, kifarat menggauli istri sehari bulan Ramadan dan segalanya. Nah, yang ada di sini fakaffaratuhu, kifaratnya adalah memberi makan 10 orang miskin. Ini masuk kifarat sumpah. Kifarat sumpah, orang bersumpah, saya bersumpah tidak akan masuk ke rumahmu. Nah, tiba-tiba esok hari masuk dia ke rumah orang itu tadi, maka dia harus bayar kifarat. Ada suami istri, si suami bersumpah tidak menemuimu. Ada misalnya saya
ada hendak lagi, misalnya aku tobat kada hendak lagi bakawan nikah, misalnya seperti itu. Tapi ternyata besok-besok dia ngirim SMS, WA segala. Maka orang yang melakukan itu wajib bayar kifarat. Nah, salah satunya adalah it'amu asyarati masakin, yaitu memberi makan 10 orang miskin sebanyak 1 mud atau 1 kali makan orang. Kalau ngasih makan berarti dengan lauk-lauknya, jangan hanya berasnya saja dikasih. Nah, ukur aja 1 kali makan orang hari ini berapa. Nah, makanya sumpah itu tidak main-main. Nah, kita kembali ke materi. Yang mana yang dimaksud khas di sini? Yang dimaksudkan dengan khas di situ adalah asyarati masakin, 10 orang miskin. Nah, 10 orang miskin tidak bisa ditafsirkan menjadi 9 atau menjadi 11 atau 10,5. Sebanyak berapa 1 mud misalnya? 1 mud itu ada ukurannya. Tidak mungkin kurang dari 1 mud misalnya. Pas 1 mud atau 1 kali makan orang. Nah, ini yang dimaksud dengan khas tadi adalah 10 orang miskin. Itu khas namanya. Bisa dipahami ya. Yang kedua ada dalam ayat Al-Qur'an ini surah Al-Anbiya, qulna ya narukuni, qulna ya narukuni, katakan kepada kami, hai api, ya narukuni, jadilah kamu bardan wassalaman ala Ibrahim. Jadi api yang dimaksudkan di situ adalah api yang itu tadi yang waktu api Raja Namrud membakar Nabi Ibrahim. Lalu berkata Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada kami, hai api, kuni, jadilah kamu bardan wassalaman, dingin dan memberikan keselamatan ala Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Maka yang dimaksud dengan khas tadi adalah api yang ada di situ. Api yang waktu itu tuh, gitu maksudnya. Oke ya, bisa dipahami. Nah, itu yang dimaksud dengan khas tadi. Nah, sekarang kita berlanjut kepada taksis. Nah, kalau kita bandingkan dengan nah sebelum ke taksis, am kemarin kan umum, bentuk-bentuk umumnya ada gitu kan, ada sigat-sigat jami, kemudian kullu, ada jama gitu kan, ada menggunakan isi mausul allazi, man. Nah, itu sigat-sigatnya kemarin kan, misalnya kullu nafsin za'iqatul maut. Misalnya huruf ma atau allazi huwallazi khalaqakum ma fil ardi jami'a, itu umum. Nah, kalau khas tadi maknanya hanya untuk satu, jadi tidak mencakup semua hal, tapi dia hanya mencakup satu ketentuan infirat tersendiri. Nah, itu khas. Nah, sekarang kita beralih kepada pembahasan taksis. Apa itu taksis? Beda nggak khas dengan taksis gitu maksudnya? Nah, taksis, at-takhsisu huwa tabyinu anna murada syari'i minal 'ami ibtida'u ba'di afradihi. Taksis adalah penjelasan bahwa yang dimaksud oleh syari atau pembuat hukum tentang lafal am itu pada mulanya adalah sebagian satuannya. Bisa kira-kira dipahami nggak ya? Silakan dicatat dulu. Taksis itu adalah penjelasan bahwa yang dimaksud oleh pembuat hukum tentang lafal am itu pada mulanya adalah sebagian satuannya. Kita beralih ke pengertian yang kedua dulu. At-takhsisu qasrul 'ami 'ala ba'di afradihi. Takhsis adalah membatasi lafal am kepada atas bagian afradnya. Nah, jadi kayak ginilah maksudnya. Supaya bisa dipahami, saya kasih contoh saja. Misalnya kayak gini. Seluruh mahasiswa YIN Palangkaraya wajib hari ini saat ini masuk ke masjid. Berarti semuanya kan masuk masjid. Masuk masjid semuanya. Lalu kecuali yang sedang haid untuk perempuan. Nah, itulah kecuali untuk perempuan yang haid ini, itulah yang dimaksud yang disebut dengan taksis. Dia mengkhususkan bahwasanya tadi umum bahwa semua mahasiswa wajib masuk masjid kecuali yang haid gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan taksis.
Bisa dipahami ya kira-kira ya. Nah, itu terkait dengan taksis tadi. Suara saya agak ini. Oke, kita lanjutkan. Taksis qasrul ami ala ba'di afradihi. Taksis itu adalah membatasi lafal am atas sebagian afradnya. Tadi sudah kita contohkan bersama-sama, mudah-mudahan bisa dipahami bahwa seluruh mahasiswa wajib masuk masjid. Mahasiswa YN Palangkaraya. Jadi tidak tahu laki-laki, perempuan, pokoknya semuanya. Lalu ada sebutan kecuali yang sedang haid maka boleh tidak masuk masjid. Nah, kecuali yang sedang haid itu adalah merupakan taksis. Dia membatasi dari keumuman perintah untuk masuk masjid tadi. Kira-kira bisa dipahami, mudah-mudahan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana dilalah taksis? Dilalah hukum taksis, petunjuk hukum taksis itu gimana? Nah, dalil am yang umum itu diamalkan menurut keumumannya. Dia kalau memang dalilnya itu memang umum, kita amalkan, kita laksanakan, kita terapkan sesuai dengan keumumannya. Kecuali ada dalil yang mentaksisnya. Nah, dalil am, kalau tiba-tiba ada dalil yang mentaksisnya, maka dalil yang mentaksisnya inilah yang kita amalkan. Tapi ketika dia memang kedudukannya memang tetap sebagai dalil am dan tidak ada dalil yang mentaksisnya, maka kita amalkan, kita laksanakan, kita terapkan yang am itu tadi. Nah, dalil yang taksis ini yang membatasi keumuman ayat Al-Quran ini tadi, itu disebut dengan mukhassis. Mukhassis itu kan isim fa'il. Khassasa yukhassisu takhsisan bahwa mukhassisun. Dan dia adalah mukhassis. Mukhassis ini ada yang berbentuk nas, ada yang berbentuk bukan nas. Nah, kita ulangi. Ada yang berbentuk bukan nas, itu yang pertama ya. Ada yang berbentuk nas. Mukhassis ini ada yang bukan berbentuk nas, ada yang berbentuk nas. Nah, yang berbentuk nas ini terbagi lagi kepada dua. Ada yang berbentuk muttasil, ada yang munfasil. Apa itu muttasil? Muttasil itu nyambung langsung. Ayatnya umum lalu tiba-tiba langsung ditaksis, dibatasi, dikhususkan oleh ayat yang lain. Di situ-situ juga. Ada yang munfasil ini ada satu ayat umum tapi nanti ditaksis, dibatasi atau dikhususkan oleh ayat yang lain, tapi ayatnya letaknya di surah-surah yang lain, begitu. Dia terpisah. Oke. Untuk lebih mudahnya kita langsung saja melihat. Yang kita bahas dulu adalah mukhassis bukan berbentuk nas. Taksis bukan dengan nas. Misalnya yang pertama dengan akal. Oh, ternyata boleh nggak kita mentaksis Al-Quran dengan akal? Nah, secara teorinya dalam ilmu usul fikih ada gitu. Misalnya dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 25, tudammiru kulla syai'in. Angin, ini berbicara tentang angin. Angin itu menundukkan segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada di dunia ini ditundukkan oleh angin. Nah, sekarang akal bisa mentaksis. Langit bisa nggak ditundukkan? Kalau langit itu sampai langit ini ditundukkan oleh angin, bisa runtuh dia kan gitu. Maka mukhasisnya, mentaksisnya di situ adalah untuk ayat di atas adalah langit tidak tunduk pada angin, gitu ceritanya, begitulah modelnya. Kan ada tudammiru kulla syai'in. Angin itu menundukkan segala sesuatu. Segala sesuatu itu maksudnya dikecualikan angin. Dikecualikan langit. Langit tidak dalam tunduk ke angin. Kalau langit tunduk ke angin, habis berguncang-guncang langit kita. Itu taksisnya dengan akal. Artinya Al-Quran ternyata bisa ditaksis, bisa dikhususkan melalui akal. Yang kedua, ada Al-Quran juga berbunyi, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah
menciptakan setiap sesuatu. Nah, kecuali Allah sendiri tidak diciptakan. Nah, cara akal kita kan seperti itu. Allah pencipta segala sesuatu. Lalu Allah siapa yang menciptakannya? Oh, Allah, tidak ada yang menciptakan Allah. Gitu. Nah, ini namanya taksis. Mentaksis melalui akal pikiran kita. Kira-kira bisa dipahami. Yang kedua, taksis dengan adat. Wah, ini kok bisa dengan adat? Adat itu apa? Kita pernah belajar dulu di usul fikih 1. Adat itu adalah adat istiadat, kebiasaan masyarakat di satu tempat. Yang kebiasaan ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Atau tidak bertentangan secara implisit ataupun secara eksplisit. Gitu. Baik secara langsung ataupun tidak secara langsung, tidak bertentangan. Nah, contoh di sini dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Ibu-ibu, nah ini perempuan-perempuan yang menyusui anak-anaknya itu dilakukan selama 2 tahun. Yang kita ambil di sini adalah wal walidatu yurdi'na. Perempuan-perempuan atau ibu-ibu yang menyusui anaknya. Nah, kalau kita lihat di zaman Rasulullah, bangsa Arab, waktu Rasulullah bayi pun juga kan, ternyata adat istiadat pada waktu itu bukan ibu-ibunya bukan ibu yang melahirkannya yang menyusui, tapi disusui oleh orang lain. Nabi Muhammad kan pernah disusui oleh Halimatus Sa'diyah misalnya. Nah, kebiasaan masyarakat yang tidak menyusui anaknya sendiri itu mentaksis, mengkhususkan bahwasanya yang dimaksud di ayat sini adalah ibu-ibu, perempuan-perempuan yang menyusui itu ternyata bukan ibunya yang mengandung dan melahirkannya, tapi juga bisa masuk di taksis boleh orang lain yang menyusui anaknya. Nah, karena apa? Karena kebiasaan masyarakat Arab pada waktu itu. Nah, artinya ketika ada satu Al-Quran berbunyi begini secara umum, lalu ada kebiasaan masyarakat, maka kebiasaan yang tidak bertentangan atau sejalan dengan syariat Islam itu bisa menjadi taksis terhadap keumuman ayat Al-Quran. Oke, kira-kira bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya taksis dengan nas. Nah, tadi kan ada taksis dengan akal, ada taksis dengan adat tadi. Nah, itu yang kita bahas tadi kan. Taksis dengan akal, taksis dengan adat. Nah, sekarang kita beralih bahasanya taksis dengan nas. Taksis dengan nas. Tadi kita sudah membahas taksis dengan nas ini ada terbagi 2. Ada yang taksis muttasil atau mukhasis muttasil, ada yang munfasil. Muttasil itu apa? Nah, ini kita bahas di sini. Taksis atau mukhasis muttasil adalah mukhasis yang menyatu dengan lafal am. Nah, artinya ada lafal am, kemudian disatukan ditaksis oleh ayat yang lain yang kedudukannya tidak terpisah, menyatu. Yang pertama dulu, istisna, ada pengecualian. Nah, contohnya, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu sungguh. Nah, ada lafi itu lafi. Inna ini sudah taukid, la-nya tambah lagi la bukan la nafi itu la taukid. Innal insan, sungguhnya manusia sungguh dalam kerugian. Berarti ketika mendengar kata insan itu semuanya manusia, siapapun dia, laki-laki, perempuan, anak-anak, tua, muda, semuanya rugi. Nah, lalu muncullah ayat berikutnya, illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, wa tawassaw bil haq, berwasiat dengan benar, wa tawassaw bis sabr, dan berwasiat dengan sabar. Mereka inilah yang tidak termasuk orang yang rugi. Nah, di mana mukhasisnya? Mukhasisnya adalah mulai dari illalladzina amanu sampai akhir. Itu namanya mukhasis. Dia mengkhususkan bahwa semua manusia dalam keadaan rugi kecuali orang ini. Nah, itu disebut dengan mukhasis istisna. Ada pengecualian dan kedudukannya adalah muttasil, bersambungan, menyatu dengan lafal am. Kira-kira bisa dipahami. Yang kedua ada syarat.
Jadi mukhasis syarat. Dia mengkhususkan itu karena syarat. Kita langsung ke contoh. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Apabila kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan musafir ya, falaisa 'alaikum junahun, maka tidak apa-apa kamu an taqsuru minas shalah, mengkasar salat, in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, atau juga karena kamu khawatir akan diserang orang kafir. Misalnya diserang orang kafir ini dalam keadaan perang misalnya. Kalau kita sholat langsung 4 atau zuhur misalnya tidak dikasar, jangan-jangan pada waktu kita sholat diserang orang kafir, maka boleh kita musafir. Atau ketika kita musafir, maka kita boleh melakukan kasar, sholat jamak kasar gitu ya, meringkas sholat. Nah, mana syaratnya? Artinya syarat yang di sini adalah jika kita tidak dalam keadaan musafir, maka tidak boleh kita mengkasar salat, kayak gitu ceritanya. Karena kita dalam keadaan musafir, maka boleh kita mengkasar salat. Nah, ini yang disebut dengan pada dasarnya kita harus melaksanakan salat secara normal, secara jumlah rakaat yang sesuai yang sudah diajarkan. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu, ya syaratnya seperti apa? Syaratnya musafir atau takut, khawatir ada serangan balik dari orang kafir, maka kita boleh mengkasar salat. Kira-kira bisa dipahami ya, mudah-mudahan. Selanjutnya ada mukhasis dengan sifat itu apa? Sifat itu sesuatu yang melekat pada zat, marah, penyayang, tersenyum, mukmin, beriman, tidak beriman, munafik, misalnya murtad, atau apa, tinggi, besar. Nah, itu adalah satu sifat. Nah, di sini dalam Al-Qur'an ini, dalam surah An-Nisa ayat 25, mukhasisnya dengan sifat, famimma malakat aymanukum min fayatikumul mu'minat, maka kamu boleh menikahi hamba sahaya kamu yang beriman. Nah, hamba sahaya adalah satu zat, dia sifatnya apa? Yang beriman. Nah, beriman ini syarat sifatnya itu, mukhasisnya itu adalah yang beriman. Kalau misalnya tidak beriman, berarti tidak boleh dia menikahi. Nah, atau misalnya ada orang tua berpesan kepada anaknya, hai anakku, engkau sudah sekolah sedemikian ini, maka carilah istri yang sepadan dengan kamu. Kamu santri, carilah santriwati, misalnya seperti itu. Kamu beginilah macam-macam. Nah, itu adalah sifatnya. Atau misalnya di satu sisi orang tua berpesan pada anaknya, ya carilah istri yang sesuai dan cocok untuk kamu. Nah, ini modelnya masih belum ditentukan sifatnya. Carilah istri yang sesuai, yang cocok dengan kamulah nak, kalau kamu ingin beristri atau ingin bersuami. Nah, belum disebutkan sifatnya. Lalu di satu kesempatan yang lain, istri yang maksud abah adalah istri yang beriman, berpendidikan agama, supaya mudah mengatur rumah tangga, paham agama, dan saya punya sifat yang baik. Nah, inilah yang dimaksud dengan sifat-sifat tadi. Bisa dipahami ya. Jadi keumuman ucapan orang tua tadi mencari istri tadi memang masih umum, kemudian ditahsis kembali, dimukhasis di ucapan berikutnya. Yang maksud abah adalah begini. Nah, itu termasuk sifat mukhasis. Bisa dipahami ya. Kemudian ada mukhasisnya muttasil dengan limit atau ghayah, limit waktu. Nah, kita langsung contoh aja di sini, mudah memahaminya. Dalam surah At-Taubah ayat 29, qatilul ladzina la yu'minuna billah wala bil yaumil akhir, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, wala bil yaumil akhir, mereka yang tidak percaya dengan hari kiamat, wala yuharrimuna ma harramallahu, dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah, wa rasuluhu, dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Rasulullah, wala yadiduna dinal haq, dan tidak beragama dengan agama yang baik, minal ladzina utul kitab, kepada orang-orang yang diberikan kitab, yu'tul jizyata an yadin wahum saghirun, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh dan tunduk.
Nah, bisa dipahami ya, ghayah tadi gimana ghayahnya? Itu ya, emang bergaris di bawah ini. Hatta-nya itu ghayah, limit waktu. Artinya sampai mereka membayar orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari kiamat, tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak beragama sesuai dengan agama yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka mereka itu perangi tahap sampai mereka itu bayar jizyah. Bayar jizyah itu model pajak. Nah, kalau mereka sudah bayar jizyah, maka tidak perlu diperangi, kayak gitu ceritanya. Artinya, ketika selama mereka tidak bayar pajak, diperangi gitu bahasanya. Tapi ini musim waktu dulu ya, musim masa-masa perang zaman dulu, bukan yang hari ini. Sampai mereka membayar pajak mereka yang tinggal di dunia, di negara Islam. Nah, ini yang dimaksud dengan ghayah. Nah, ketika mereka sudah bayar, maka tidak lagi. Kira-kira bisa dipahami ya. Saya tidak akan, apa ya modelnya kalau kita contohkan, tidak akan pulang kampung sampai saya punya ini. Nah, kayak gitu modelnya. Agak kayak sumpah, tapi maksudnya dia menyatakan begitu. Saya tidak pulang kampung sampai saya punya, saya tidak akan pulang kampung sampai saya bisa melihat kamu begini, nah, misalnya. Nah, dia selamanya tidak akan pulang kampung, kecuali sampai dia melihat begini, atau sampai dia meraih ini. Maka itulah yang disebut dengan limit tadi itu, ghayah. Taksisnya di mana? Yaitu sampai dia melihat atau membuat sesuatu itu. Oke, kita lanjut lagi. Badlul ba'di min kul, badlul ba'di minal kul, mengganti sebagian sebagai ganti untuk keseluruhan. Apa maksudnya itu? Nah, itu ada ucapan, tapi itu ucapan itu hanya untuk sebagian saja, bukan untuk keseluruhan gitu. Nah, kita langsung ke contoh saja. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nas. Di sini adalah kewajiban manusia, gitu aja kita pahami. Kewajiban manusia. Ala itu kan pernah kita bahas. Ala itu adalah merupakan kewajiban, perintah. 'Alan nas itu manusia. Tidak ditentukan manusia siapa, bagaimana orangnya, tua, muda, laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, remaja, tidak ada. Yang apakah hidup, apa yang sudah mati, yang sakit ataupun sehat, tidak ada. Dijelaskan di situ. Dia umum. 'Alan nas, pokoknya semuanya. Hijjul baiti, berhaji, wajib untuk manusia itu berhaji. Nah, mana badlul ba'dinya, minal kulnya, mengganti untuk sebagian saja. Yaitu di sini manis tata'a ilaihi sabila, yaitu hanya kepada orang yang mampu sampai ke sana, mampu sampai melaksanakannya, mampu secara tenaga, mampu secara biaya, tenaga tadi sehat, biayanya ada, duitnya, dan mampu secara gilirannya. Walaupun ada sehat, uangnya ada, tapi gilirannya belum sampai, tidak bisa juga. Nah, artinya ada ketiga hal ini yang bisa kita lakukan, yang wajib bagi mereka. Kalau sudah memiliki tiga hal ini, sampai waktunya dia wajib melaksanakan ibadah haji. Nah, itu yang dimaksud dengan badlul ba'di minal kul. Kira-kira bisa dipahami ya. Kan semuanya wajib melaksanakan ibadah haji. Ternyata kecuali bagi yang mampu tadi, manis tata'a ilaihi sabila. Dari kata manis tata'a ilaihi sabila itulah yang mengganti untuk keseluruhan tadi. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua, taksis dengan nas tadi, ada taksis dengan taksis mutasil sudah selesai kita bahas. Sekarang ada mukhassis atau taksis munfasil, yaitu mukhassis yang terpisah dengan lafal am. Tadi menyatu, sekarang ini berpisah. Misalnya Al-Quran ditaksis dengan Al-Quran. Ada ayat, kita langsung ke contoh saja. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan yang bercerai dengan suaminya, atau perempuan-perempuan yang dicerai suaminya, yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Mereka wajib menjalani masa iddah sebanyak 3 kali quru. Kita pernah bahas rasanya quru ini lafal mushtarak ya. Bahas ada
Imam Hanafi, mazhab Hanafi mengartikan quru itu 3 kali haid. Kemudian mazhab Syafi'i mengartikan quru itu adalah 3 kali suci. Sudah kita bahas, saya pernah itu. Nah, ayat ini adalah ayat umum. Ayat umum. Pokoknya perempuan mana saja yang bercerai dengan suaminya wajib menempuh masa iddah. Nah, lalu bagaimana perempuan yang ditinggal mati suaminya? Nah, gitu. Maka ayat yang mati suami ternyata ada hukum lain. Dia tidak menjalani masa iddah sebanyak 3 kali suci, 3 kali suci atau 3 kali haid, tapi punya dasar hukum tersendiri. Nah, ayat yang lain inilah, misalnya dalam surah ini tadi yang di bawah ini, ditaksis oleh salah satunya, walladzina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa asyara. Perempuan yang ditinggal mati suaminya maka wajib menempuh masa iddah sebanyak 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Lalu bagaimana? Itu yang apa maksudnya? Dia mentaksis keumuman lafal Al-Quran, perempuan-perempuan yang bercerai dengan suami tadi wajib menempuh masa iddah sebanyak 3 kali suci, 3 kali haid. Ditaksis oleh perempuan yang ditinggal mati suaminya wajib menempuh masa iddah sebanyak 4 bulan 10 hari. Jadi mereka tidak bertentangan, tapi dia ayat yang kedua ini mentaksis namanya. Letaknya jauh. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 228, yang kedua Al-Baqarah ayatnya 234. Termasuk juga saudara ayat perempuan yang hamil, bercerai dengan suaminya dalam keadaan hamil, wa ulatil ahmali ayyadhna ajalahunna ayyadhna hamlahunna. Perempuan yang bercerai dengan suaminya dalam keadaan hamil, maka dia sampai iddahnya sampai melahirkan. Nah, kalau misalnya hari ini bercerai, besok dia melahirkan, maka sudah habis masa iddahnya. 1 hari saja dia misalnya. Atau misalnya perempuan ini mati ditinggal suaminya dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya itu adalah selama sampai dia melahirkan. Nah, ini adalah taksis namanya. Atau juga termasuk perempuan yang belum haid atau sudah tidak haid lagi, sudah menopaus atau belum haid, bercerai dengan suaminya, maka dia menjalani masa iddahnya sebanyak 3 bulan. Nah, sebutan yang kita jelaskan yang belakangan ini itu namanya mukhassis. Mukhassis, mumfasil terhadap keumuman ayat Al-Quran yang di atas, al-mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru itu. Kira-kira jelas ya. Yang selanjutnya, Al-Quran ditaksis oleh sunnah. Dalam kewarisan Islam ada yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayain. Allah mewasiatkan kepada kamu untuk anak-anakmu, laki-laki itu mendapatkan bagian 1 laki-laki sama dengan 2 orang perempuan. Laki-laki dapat 1000 dalam harta warisan misalnya, maka perempuan dapat 500. Nah, ayat ini ditaksis oleh hadis Rasulullah, anak-anak yang membunuh orang tuanya maka sama sekali tidak punya hak mewarisi. Al-qatilu la yarithu. Pembunuh orang tua tidak mendapatkan hak waris. Kira-kira begitu ya. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 24, wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi 'alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Di sini berbicara bahwasanya wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, boleh menikahi perempuan-perempuan yang disebutkan pada Quran surah 23-24. Kan dalam surah Al-Nisa 23-24 itu ada ini yang tidak boleh. Nah, kecuali illa wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, kecuali yang ada yang tidak disebutkan pada Quran surah ini. Nah, lalu tapi ternyata masih ada masalah gitu. Misalnya perempuan dengan saudara perempuan ayahnya, berarti perempuan dengan saudara perempuan ayahnya, atau dengan saudara perempuan ibunya, bibi, atau dengan paman gitu kan. Nah, ditaksis oleh hadis Nabi, la tunkahul mar'atu ala ammatiha wala ala khalatiha. Tidak boleh, perempuan itu tidak boleh dinikahi, menggabungkan dengan istri kita dengan pamannya, saudara ayahnya,
atau dengan saudara ibunya. Nah, kita menikahi bibi kita misalnya seperti itu, maka itu tidak boleh. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya, bisa dieksplor, dipelajari kembali. Lanjutnya, sunnah ditaksis dengan Al-Quran. Sunnah, kok bisa ya? Ya bisa lah istilahnya kan, karena masa pewahyuan. Ada Rasulullah bersabda, kemudian nanti bisa turun lagi ayat Al-Quran mentaksis apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Sunnah ditaksis dengan Al-Quran. Al-bikru bil bikri jildu mi'ati wa nafyu sanatin. Laki-laki, maksudnya perawan berzina dengan bujang, sama-sama bujang gitu ya, sama-sama masih sendiri, belum berkeluarga, mereka berzina, maka dicambuk sebanyak 100 kali cambuk dan dibuang selama 1 tahun. Itu hukumannya. Nah, sunnah ini, hadis Rasulullah ini ditaksis oleh ayat Al-Quran surah An-Nisa 25, fa'alaihinna nisfu ma'alal muhsanati minal azabi. Kepada mereka ditimpakan hukuman separuh dari apa yang dibebankan kepada perempuan yang muhsanat. Di situ tadi kan ayat hadis Rasulullah tadi, perempuan bujang dengan perempuan laki-laki dan perempuan yang masih belum berkeluarga, itu kan. Nah, itu tidak ditentukan siapa mereka. Lalu turun ayat Al-Quran surah An-Nisa 25 ini, fa'alaihinna, atas mereka ini tadi maksudnya mereka budak. Kalau budak itu separuh hukumannya. Kalau 100 bagi yang merdeka, maka budak 50. Nah, itu hukumannya. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan bisa dipahami lah. Nah, kemudian sunnah ditaksis dengan sunnah. Ada hadis Rasulullah, kemudian di satu ketika ada hadis Rasulullah yang lain lagi, itu mentaksisnya. Fima saqatis sama wal uyun au kana usyriyan al usyru. Tanaman yang diairi hujan, maka air hujan, mata air dan sungai, maka zakatnya 1/10. Kalau diusahakan zakat pertanian itu 1/5. Karena ada misalnya dipupuk, dialiri dengan tenaga mesin, macam-macam, dipelihara dan segalanya, itu adalah 1/5. Tapi kalau tak ada hujan aja, terserah. Kalau hujan datang alhamdulillah, kalau tidak nggak apa-apa, misalnya seperti itu, nggak diurus dan tidak ditebas apa-apa rumput-rumputnya, maka zakatnya 1/10. Nah, hadis ini ditaksis oleh hadis Nabi Muhammad yang lain, laisa fi maduna khamsati awsaqin min thamarin wal habbin sadaqatan. Yang hasil tanaman ini yang tidak sampai 5 wasak, berarti maksudnya tidak sampai kadarnya, tidak sampai nisabnya, maka tidak masuk zakat. Oleh karena itu zakat itu adalah terkait dengan nisab, terkait dengan qadar, terkait dengan haul. Nah, gitu modelnya kalau kita melihat ke haulnya. Haulnya apa? Kalau zakat pertanian tiap kali panen. Kalau zakat perdagangan berarti haulnya adalah selama 1 tahun. Nah, kalau di luar daripada itu maka bukan disebut zakat. Nah, itu ya bisa kita pahami. Al-Quran ditaksis ijma. Wow, kok bisa ya Al-Quran itu ditaksis dengan ijma? Bisa nggak? Gitu. Tadi Al-Quran aja bisa ditaksis oleh akal, Al-Quran bisa ditaksis oleh adat, apalagi ini ditaksis dengan ijma. Ijma itu siapa? Ijma itu kesepakatan ulama. Ulama mentaksis maksud dari Al-Quran ini apa. Contoh, kita langsung ke contoh. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Nah, secara umum ayat ini mewajibkan kepada orang-orang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au, maka bersegeralah. Maka ketika fas'au ini ketika menyuruh laki-laki termasuk juga perempuan. Fas'au ila zikrillah, berarti umum dia, fas'au ila zikrillah. Nah, tapi ternyata menurut ijma ulama di situ hanya wajib melaksanakan sholat Jumat itu adalah hanya bagi laki-laki saja, bukan perempuan. Padahal dalam ayat Al-Qur'annya itu umum, fas'au ila zikrillah. Siapapun mereka, ayo segera untuk melaksanakan sholat Jumat. Tapi ternyata yang diijma'kan oleh ulama adalah diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat adalah hanya untuk laki-laki saja. Kemudian ada Al-Quran ditaksis dengan qiyas. Al-Quran ditaksis dengan qiyas.
Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahid minhuma mi'ata jaldah. Zani waz-zaniyatu az-zani waz-zaniyatu fajlidu kulla wahid minhuma mi'atal jaldah. Nah, dalam ayat ini artinya perempuan, laki-laki atau perempuan, nah itu yang melakukan perzinahan, mereka masing-masing dicambuk sebanyak 100 kali cambuk. Nah, tapi khusus untuk perempuan yang apa namanya, yang apa namanya, budak fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal azabi. Hukuman bagi budak perempuan separuh dari hukuman budak yang hukuman yang budak itu separuh daripada orang-orang merdeka. Nah, tadi sudah kita bahas juga. Termasuk juga di sini tidak disebutkan bagaimana budak yang laki-laki, kan hanya di sini disebut fa'alaihinna. Alaihinna itu adalah untuk perempuan. Untuk perempuan. Lalu bagaimana? Budak laki-laki dikiaskan kepada budak perempuan. Itu kalau ada bahasan masalah budak itu. Ditaksis kemudian, ini banyak juga bahasanya ya, ditaksis oleh mafhum melalui pemahaman kita. Lil wajidi yahillu irduhu wa uqubatuhu. Nah, itu orang yang enggan bayar hutang itu bisa dibentak, boleh dibentak itu. Apa kamu nggak bayar hutang? Tapi dalam artian tidak kita memukul, itu malah jadi masalah lagi. Namun ketika yang ngutang itu ada orang tua, ngutang kepada anaknya, maka tentunya tidak berlaku boleh dibentak itu. Maka dari mafhum kita bahwasanya mafhum kita bahwa orang tua nggak boleh dibentak itu, dalam artian karena dia punya utang yang nggak bisa bayar gitu kan. Nah, sekarang itu banyak anak-anak yang menggugat orang tuanya. Padahal mereka lupa bahwasanya dulu itu ketika anaknya masih butuh makan dikasihnya dan segalanya. Rela orang tua itu tidak makan, anaknya makan gitu. Tapi ketika sudah besar si anak ini banyak yang gugat memperadilankan orang tuanya. Nah, ini ayat Al-Qur'annya. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum ufi wa la tanharhuma. Maka ketika mereka sudah berusia lanjut, jangan sekali-kali lah kita salah satunya atau keduanya, fala taqul lahum ufin wala tanharhuma. Jangan sekali-kali kita mengucapkan kata kasar atau sampai bentak mereka. Ini termasuk misalnya orang tua itu punya utang dengan kita. Masya Allah. Nah, barangkali demikian saudara sekalian, itulah bahasan kita tentang khas dan taksis. Luar biasa pembahasannya, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kembali diulang-ulang materi ini supaya kita bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.